Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dan pulang ke rahmatullah Marissa Haque hari ini tanggal 2 Oktober jam 00.43 menit dini hari di rumah duka di dalam kamarnya. Pertama kali ditemukan oleh Ikang Fauzi, suaminya, dan sebelumnya Marissa Haque tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau keluhan lainnya seperti sesak napas, dan sebelumnya justru dalam keadaan sehat walafiat. Marissa Haque dikabarkan juga sebelumnya masih aktif mengajar di salah satu yayasan pendidikan, kemudian talkshow di salah satu stasiun TV, dan baru-baru ini selesai atau pulang menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah bersama Ikang Fauzi. Tersiar kabar juga bahwa keinginan Marissa Haque sampai dengan sebelum menjelang meninggal dunia, almarhumah berkeinginan untuk segera bisa mendapatkan besan terhadap dua anaknya, dan juga almarhumah pernah menyampaikan jikalau meninggal nanti pengen dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Keluarga Ikang Fauzi saat ini tengah diselimuti duka yang mendalam atas meninggalnya istri dari Ikang Fauzi, Marissa Haque, yang juga almarhumah seorang artis senior, mantan anggota DPR RI, dan yang sekarang masih aktif menjadi pengajar di salah satu yayasan. Sebenarnya kita tuh ngiranya kalau kita tuh ibunya Ibu Marissa, cuma ternyata Bu Marissa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kamu meninggal dilancarin semua. Terus dia udah ngebrandin keluarga karena biar rumah sekarang mahal. Terus ada di mesin Bu Marissa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga bahwa ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang pergi jauh. Itu kapan Ibu? Hari Senin. Tapi setiba-tiba Ibu ngomong soal meninggal itu mungkin ada awalannya atau kayak gimana gitu nggak? Nggak ada bilang kayak gitu aja. Tiba-tiba gitu aja. Tapi sering traktir kalian nih sih? Apa kemarin aja tiba-tiba Ibu? Nggak, udah 2 kali kita ditraktir sama Bu Marissa. Emang Ibu orangnya baik. Dia orangnya baik. Tapi Ibu emang bicaranya kematian? Udah akhir-akhir ini ya, Selama 2 minggu dia lemas terus. iya. Tapi kemarin tuh terakhir saya ketemu tuh kayak masih seger sebenarnya, masih senyum, masih apa gitu. Cuma kayak agak kaget tiba-tiba tuh pagi-paginya udah dengar kabar beliau. Berarti bicara doain Ibu kalau mau mati. Terus kalian sempat jawab apa waktu itu? Kita ngedoain yang terbaik aja. Tapi Ibu sempat ngeluh tadi ada dibilang 2 minggu lemes atau segala macam. Ibu sakitnya atau apa gitu? Dia nggak sakit sebenarnya, dia segar sebenarnya, cuman agak beda aja waktu pertama kali ngajar. Bedanya tuh seperti apa? Bedanya dia ngomong 5 watt, ibu pokoknya agak beda aja, capean gitu. Banyak acara. Iya. Kalian sebenarnya ada kelas kah hari ini dengan Ibu? Enggak, kemarin terakhir sama Ibu Belajar apa? hukum bisnis. Gimana pas kemarin ketemu lihat beliau? Kemarin tuh sebenarnya jadwal kita jam 1:10, cuman tumben banget Bu Marissa telat sekitar 20 menitan. Kita juga kaget tuh, ini Bu Marissa kenapa tumben banget, karena Bu Marissa tuh nggak pernah telat gitu. Terus pas datang-datang bilang, aduh maaf ya Ibu telat, Ibu capek. Tadi juga Ibu ngajar kelas sebelumnya udah kayak apa ya, ibunya nggak bisa semangat lagi gitu. Jadi kayak kalian nanti ya tanya jawab aja, Ibu nggak bisa sepenuhnya ngejelasin. Tadi pas di dalam sempat melihat wajah almarhum. Ada pesan nggak dari Biar kita tetap semangat kayak beliau. spiritnya masih ada kalau beliau udah nggak ada? Ibu bilang gitu. Iya, kemarin banget Ibu bilang gitu. Apa? Boleh diulang kata-katanya? Ibu bilang nanti kalau Ibu udah meninggal semoga spiritnya masih nempel ke kalian, biar kalian kayak Ibu dilanjutin perjuangannya, tetap semangat kayak gitu.
Kemarin banget itu. Iya, kemarin banget. Kelas terakhir. Sebelum selesai kelas atau pada setengah-tengah ibu ngajar? Di pertengahan. Ada yang beda nggak dari mungkin hal yang nggak biasa dilakuin itu waktu itu atau masih? Gak ada sih. Soalnya jadi pertanda ibu. Coba ngomongnya aja. Coba ngomongnya aja beda. Iya, ngomongnya jadi beda aja. Ngomongnya nggak ada. Ya ngasih isyarat gitu kalau bakal pergi. Berarti ini kalian datang sekelas semua? Ada yang juga sih. Doa buat ibu. Apa nih? Semoga semua dosa Ibu Marisa diampuni Allah. Terus diterima di sisi Allah. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Berikan tempat terbaik di sampingnya. Oke. Boleh kenalin namanya siapa? Dari kamu boleh? Habibah. Habibah, Risha, Carla. Carla. Isabel. Terima kasih teman-teman. Semangat ya, semoga spiritnya sama Ibu Marisa. Ada foto terakhir nggak sama ibu? Ada tapi sebulan. Kita sempat foto sih kak. Ada nggak? Boleh tunjukin fotonya? Di AM Putih. Oh, masih baru ya? Ini momen apa ya? Ini Bu Marisa traktir Boleh diterangin apa? Starling di Boleh depan. diterangin nggak itu? Beliin kopi Boleh deh. diterangin nggak? Diterangin gambar. Ini momen apa sih? Nanti aja stok nanti aja. Masih mau cerita. Ya. Ini momen kalian di kampus. Hari apa? Beberapa minggu lalu sih. Karena apa kalian ditraktir? Karena Waktu itu ada pelajaran ini kak, wawancara UMKM ultramikro. Jadi kita ke depan kampus buat wawancara ibu-ibu Starling. Oh, oke. Terus Marisa traktir kita. Kabar duka meninggalnya Marisa Haque dikabarkan oleh Ciki Fauzi, sang putri, dan rencananya jenazah Marisa Haque akan dimakamkan hari ini sekira jam 4:30 atau ba'da asar di Tanah Kusir, Jakarta. Sebelum meninggal, Marisa Haque bersama Ikang Fauzi suaminya sempat tampil menjadi salah satu bintang tamu di program talkshow yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Raffi Ahmad sekira 2 bulan yang lalu. Marisa Haque sempat membahas tentang kedua putrinya, Bella dan Ciki Fauzi, yang hingga saat ini belum menikah. Diungkapkan oleh Marisa Haque, dirinya ingin sekali bisa cepat mendapatkan seorang menantu dan besan. Marisa Haque kala itu bahkan sudah sangat antusias untuk bisa memiliki barang-barang yang kembar dengan besannya untuk bisa dipamerkan di media sosial. Mantu dulu, udah gitu besan, kembaran sama besan, update status, ya sesimpel itu. Dikutip dari tayangan YouTube. Sementara itu, di tengah era mulainya banyaknya generasi muda untuk memiliki anak alias child free, Marisa Haque juga mengaku dirinya cukup khawatir jika anak-anaknya ikut-ikutan untuk melakukan child free. Dia sangat menentang pemikiran tersebut sebab dalam keyakinannya child free sendiri dilarang oleh agama. Aku khawatir ini terjadi gaya terhadap anakku, gaya hidup anak zaman sekarang. Tapi kan dalam Islam nggak boleh dan harus berpasang-pasang, katanya. Marisa Haque sendiri mengaku saat ibadah umroh bersama Ikang Fauzi ke Tanah Suci Mekah beberapa bulan yang lalu, dia sendiri sempat memanjatkan doa khusus untuk kedua anak-anaknya untuk dimudahkan jalannya dalam mencari pasangan hidup dan keturunan. Makanya aku berdoa sama Ikang di Tanah Suci. Ya Allah, berikanlah jalan yang menurutmu terbaik, yang engkau ridhoi, dan state di dalam Al-Quran. Di sisi lain, Marisa Haque sendiri mengaku dia hanya menekankan kepada anak-anaknya ketika memilih pasangan hidup harus yang satu agama. Aku minta imamnya sama. Kalau ada yang baru convert atau mu'alaf, ya nggak apa-apa. Karena kriterianya ya ujung-ujungnya matinya sama-sama di surga. Kita dengarkan kronologis meninggalnya Marisa Haque berdasarkan kesaksian Soraya Haque. Dia sudah tidak bergerak.
gitu. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah. Manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak-anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 mingguan yang 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari kamar ini, pelajaran terbesar dari kamar saya. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya. Dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri. Dan kami saling menghargai apa pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap bersaudara, tetap patah hati. Tapi ya, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Dan itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari baca sebenarnya katanya Marisa sendiri jatuh pada saat di ruang atas atau seperti Oh nggak ada. tidak ada jatuh Nggak gitu ada. ya. Tapi memang di ruang keluarga Nggak di ruang di kamar tidurnya. Nggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali Ya menemukan? suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ikan sempat ngobrolkan sebelum Aisyah wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu atau Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Mas Roy apakah tahu anaknya sempat ngomong Dikit dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusir? Ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki
terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Oh enggak, itu langsung ya kan. Itulah kesaksian dari adik almarhumah Soraya Haq atas meninggalnya kakaknya Marisa Haq. Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suami Ikang Fauzi serta anak-anaknya, keluarga yang ditinggal mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayong.